Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan menyelami dua pertanyaan yang mungkin paling mendasar yang pernah ada dalam benak manusia. Dan kita akan melihatnya dari sudut pandang filosofis dan teologis yang dalam. Kita akan coba bongkar kenapa dan kapan sih alam semesta ini ada? Pertanyaan pertama, dan ini langsung ke jantung permasalahannya, buat apa sih semua ini ada? Apa tujuan di balik adanya bintang-bintang, planet, dan bahkan kehidupan kita sendiri? Ini pertanyaan yang udah bergema ribuan tahun kan? Dan seolah-olah pertanyaan mengapa itu belum cukup bikin pusing, ada lanjutannya lagi nih. Kenapa diciptakannya pada waktu tertentu? Kenapa nggak katakanlah 1 triliun tahun yang lalu aja? Atau sekalian 1 kuadriliun tahun sebelumnya? Oke, mari kita bedah satu persatu. Nah, untuk mulai menjawab ini semua, kita harus sadar dulu kalau cara kita sebagai manusia membingkai pertanyaan ini seringkali keliru. Kita melihatnya dari kacamata kita yang sangat terbatas. Coba deh kita lihat bedanya. Kita, manusia, itu kan bertindak karena ada butuhnya. Kita bangun rumah karena butuh tempat tinggal. Kita kerja buat cari makan. Tapi, kita sering banget secara keliru memproyeksikan motivasi yang berdasarkan kekurangan ini kepada sang pencipta. Padahal ya, menurut definisinya, dia itu maha lengkap, maha cukup, dan gak butuh apa-apa sama sekali. Nah, disinilah letak kesalahan berpikir kita. Oke, jadi kalau bukan karena butuh, terus karena apa dong? Nah, disinilah kita bakal pakai sebuah analogi keren yang bakal mengubah total cara kita memandang pertanyaan mengapa ini. Kita akan beralih dari ide kebutuhan ke ide ekspresi. Coba deh, kita bayangin bareng-bareng. Ada seorang seniman yang, multitalenta banget. Dia punya keahlian yang luar biasa luas dan mendalam. Seseorang yang menguasai banyak sekali bentuk seni dengan sempurna. Seniman ini dia itu seorang kaligrafer yang goresan penanya itu indah luar biasa. Tapi nggak cuma itu, dia juga seorang pematung hebat yang dengan beberapa pahatan bisa bikin bongkahan marmer yang keras jadi hidup. Lengkap dengan senyuman dan lesung pipi. Dia juga tukang kayu yang ahli banget, bisa mengubah kayu biasa jadi karya yang abadi. Dan puncaknya, dia adalah seorang pelukis yang sapuan kuasnya bisa menciptakan harmoni yang bikin kita terpana. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Sifat dasar dari sebuah bakat, sebuah keahlian, itu ya pengen diekspresikan, pengen ditunjukkan, pengen diwujudkan. Bakat yang cuma dipendem itu kan rasanya gimana gitu. Dia pasti akan selalu mencari cara untuk muncul ke permukaan. Dan disitulah kita menemukan jawabannya. Alam semesta ini ternyata bukanlah hasil dari sebuah kebutuhan. Tapi ini adalah sebuah manifestasi, sebuah pameran akbar di mana bakat dan sifat-sifat tak terbatas dari sang seniman teragung itu ditampilkan supaya bisa dikenal. Setiap bintang, setiap galaksi, setiap makhluk hidup adalah sebuah karya seni yang menunjukkan keindahan, kekuatan, dan kebijaksanaannya. Oke, barusan kita udah kupas soal mengapanya dari sudut pandang baru. Sekarang, kita pindah ke pertanyaan yang nggak kalah pelik. Kapan? Sama seperti pertanyaan mengapa, pertanyaan kapan ini juga seringkali didasarkan pada konsep waktu kita sebagai manusia yang ternyata punya batasan. Coba perhatiin polanya deh. Kalau kita nanya, kenapa nggak diciptain 1 triliun tahun lebih awal? Pasti bisa ditanya lagi, loh kenapa nggak 100 triliun tahun lebih awal dari itu? Dan begitu seterusnya, nggak ada habisnya. Pertanyaan model begini tuh ngejebak kita dalam lingkaran logika yang mustahil, karena kita nggak akan pernah nemu jawaban paling awal yang memuaskan. Kunci buat paham ini itu ada di konsep ezaliyat atau keazalian. Ini bukan berarti waktu yang panjang banget ke belakang. Bukan, ini adalah sebuah keadaan di luar kategori waktu sama sekali. Jadi kalau kita nerapin konsep lebih awal atau lebih lambat ke zat yang ada di luar waktu, yaitu salah kategori. Sama aja kayak nanya, angka 7 itu warnanya apa? Kan gak nyambung. Terus semua ini membawa kita kemana? Analisis ini tuh ujung-ujungnya bukan ngasih kita jawaban pasti yang bisa kita pegang erat-erat, malah ini membawa kita pada sebuah kesadaran. Kesadaran tentang batas kemampuan kita sebagai manusia saat berhadapan dengan sesuatu yang tak terbatas. Dan kutipan ini dengan sangat indah menggambarkan pengakuan yang penuh kerendahan hati. Pada akhirnya, puncak dari semua pencarian ini bukanlah penguasaan intelektual yang sombong, tapi rasa takjub, rasa kagum, dan pengakuan bahwa kita hanya bisa melihat sekelumit dari sebuah realitas yang jauh lebih agung. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini.
Kalau alam semesta adalah sebuah pameran seni, raksasa, dan setiap hal di dalamnya adalah sebuah karya, gimana itu mengubah cara kita memandang matahari terbenam, cara kita belajar tentang sel di tubuh kita, atau cara kita menatap bintang-bintang di malam hari? Coba deh renungkan itu.